Perkenalkan, nama saya Hilarius Ignas Pau, NIM 18100-233. Di sini saya akan membahas pertemuan pertama yang tidak sempat saya hadir untuk mengikuti perkuliahan. Pada pertemuan pertama itu membahas tentang pasar modal. Pertama, pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal itu secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Dalam arti sempit, pengertian pasar merupakan tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Artinya, penjual dan pembeli langsung bertemu untuk melakukan transaksi dalam suatu lokasi tertentu. Berikutnya, instrumen pasar modal. Dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan kita kenal dengan instrumen pasar modal. Di dalam instrumen pasar modal itu dibagi menjadi dua, ada saham dan obligasi. Saham itu merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang dimana keuntungan yang diperoleh dari saham itu dikenal dengan nama dividen. Biasanya pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Adapun jenis-jenis saham, yang pertama itu bisa dilihat dari segi cara peralihan, itu ada dua, saham atas unjuk dan saham atas nama. Dari segi tagih itu ada saham biasa dan saham preferen. Berikutnya itu di sampingnya ada obligasi. Obligasi itu surat berharga yang merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal, di mana keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Seperti halnya saham, itu obligasi dapat dilihat ditinjau dari segi peralihan, di mana dibagi dua, ada obligasi atas unjuk dan obligasi atas nama. Ditinjau dari segi jaminan, ada obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Kemudian ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga serta pokok, itu ada obligasi dengan bunga tetap, bunga tidak tetap, dan tanpa bunga. Dari segi penerbit ada obligasi oleh pemerintah dan obligasi oleh swasta. Dan yang terakhir dari segi tempo itu ada obligasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berikut para pemain di pasar modal. Pemain utama dalam pasar modal itu adalah perusahaan yang melakukan penjualan atau entimen, dan pembeli atau pemodal atau investor yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh entimen. Adapun pemain utama yang terlibat langsung itu yang pertama emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Emiten melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, itu apakah bersifat kepemilikan ataupun utang. Jika bersifat kepemilikan, diterbitkanlah saham, dan jika yang dipilih adalah instrumen utang, maka yang dipilih adalah obligasi. Yang kedua itu ada investor. Investor itu adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Tujuan investor itu dalam pasar modal itu memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, dan bisa juga untuk berdagang. Yang berikut, lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain itu turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik entimen maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan dengan pasar modal. Lembaga penunjang yang memegang peranan penting dalam mekanisme pasar modal itu ada penjamin emisi atau underwriter, yang dimana itu dibagi menjadi beberapa jenis, ada full commitment, best ever commitment, standby commitment, all or non commitment. Berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya, penjamin emisi dapat dibagi ke dalam penjamin emisi utama atau lead underwriter, kemudian penjamin pelaksana emisi atau managing underwriter, dan penjamin peserta emisi atau co-underwriter. Yang berikut, perantara perdagangan efek atau broker atau pialang. Itu lebih dikenal dengan istilah broker atau pialang. Mereka ini bertugas menjadi perantaraan dalam jual beli efek. Kegiatan broker ini meliputi pertama memberikan informasi tentang entimen, melakukan penjualan efek kepada investor. Lalu yang berikut perdagangan efek atau dealer.
Dealer atau pedagang efek itu dalam pasar modal berfungsi sebagai pedagang dalam jual beli efek atau sebagai perantara dalam jual beli efek. Lembaga-lembaga yang bergerak dalam perdagangan efek itu dalam pasar modal itu ada perantara perdagangan efek, perbankan, lembaga keuangan non-bank, bank hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT. Yang berikut penanggung atau guarantor. Mereka itu merupakan lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Biasanya dalam emisi obligasi sangat diperlukan jasa penanggung. Yang berikut wali amanat atau trustee. Dalam emisi global jasa wali amanat sangat diperlukan, terutama sekali sebagai wali dari si pemberi amanat. Dalam hal ini si pemberi amanat adalah investor. Jadi wali amanat mewakili pihak investor dalam hal obligasi. Kegiatan wali amanat itu biasanya meliputi menilai kekayaan entimen, menganalisis kemampuan entimen, melakukan pengawasan dan perkembangan entimen, memberi nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan entimen, memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi, bertindak sebagai agen pembayaran, dan yang berikut perusahaan surat berharga atau securities company. Itu merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perdagangan surat-surat berharga yang tercatat di bursa efek. Itu kegiatannya biasanya meliputi sebagai pedagang efek, penjamin emisi, perantara perdagangan efek, pengelola dana. Dan yang berikut itu perusahaan pengelola dana atau investment company. Itu merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Lalu kantor administrasi efek itu kantor yang membantu para entimen maupun investor dalam rangka memperlancar administrasinya. Itu bisa dengan membantu emiten dalam rangka emisi, melaksanakan kegiatan menyimpan dan pengalihan hak atas saham para investor, membantu menyusun daftar pemegang saham, mempersiapkan koresponden emiten kepada para pemegang saham, membuat laporan-laporan yang diperlukan. Lalu ada lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga-lembaga pemerintah itu ada Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM yang merupakan lembaga pengatur pasar modal yang bertugas mengatur dan melaksanakan pasar modal di Indonesia. Tugas BAPEPAM itu antara lain membina pasar modal, mengatur pasar modal, mengawasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di pasar modal. Lalu ada BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. Itu perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, baik penanaman modal dalam negeri atau PMDN maupun penanaman modal asing atau PMA, haruslah memperoleh izin dari BKPM. Izin yang diberikan BKPM yang memuat antara lain komposisi dan jumlah dana investasi, besarnya modal dasar perusahaan, batas waktu penyetoran modal, komposisi pemegang saham. Lalu ada departemen teknis. Itu pemberian izin usaha tergantung dari bidang usahanya masing-masing. Setiap bidang usaha izinnya akan dikeluarkan oleh departemen yang membawahinya. Lalu ada departemen kehakiman. Itu bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Sebelum didirikan maka anggaran dasar perusahaan terlebih dulu harus disahkan oleh departemen kehakiman. Anggaran dasar ini sebelumnya dibuat di depan notaris, kemudian didaftarkan di pengadilan negeri setempat untuk kemudian disahkan oleh Departemen Kehakiman dan diberitahukan dalam lembaran berita negara. Berikut ada lembaga-lembaga swasta. Di samping lembaga-lembaga pemerintah, terdapat beberapa lembaga swasta yang memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan di pasar modal. Itu lembaga-lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal itu antara lain notaris, BPKP, di mana BPKP itu ada pendapat yang dikeluarkan oleh BPKP itu wajar tanpa syarat, pendapat kualifikasi, pendapat tidak setuju, menolak. Lalu ada konsultan hukum, penilaian, konsultan efek. Lalu ada prosedur emisi. Dalam prosedur emisi ini
Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi, baik saham maupun obligasi di pasar modal, haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan di pasar modal. Adapun prosedur dan tahapan emisi itu, yang pertama tahap emisi. Tahap emisi itu ada tahap persiapan. Tujuan dari tahap persiapan ini adalah mencari modal di pasar modal, jenis modal yang diinginkan, jumlah modal yang dibutuhkan, hal-hal yang berkaitan dengan emisi. Lalu ada penyampaian letter of intent, di mana penyampaian letter of intent itu meliputi pernyataan untuk emisi, jenis efek, nominal efek, waktu emisi, tujuan dan penggunaan dana emisi, data-data mengenai perusahaan, nama dan alamat bank yang menjadi relasi, notaris, akuntan, dan penasihat hukum. Lalu ada penyampaian pernyataan pendaftaran. Pada langkah ini, penyampaian letter of intent adalah pernyataan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran memuat informasi-informasi antara lain data tentang manajemen dan komisaris, data tentang struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, dan penjamin pelaksana emisi. Lalu ada evaluasi oleh Bapepam. Apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka oleh Bapepam akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Kelengkapan dokumen harus ada dan dikatakan lengkap, antara lain itu jika meliputi pernyataan pendaftaran, anggaran dasar perusahaan, laporan keuangan, jenis surat perjanjian yang telah dibuat dengan penjamin emisi, dealer, wali amanat, penanggung, dan perjanjian lainnya. Surat pendapat dari segi hukum, laporan dari perusahaan penilai, jadwal waktu emisi dari penjamin emisi, laporan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh penjamin emisi, surat pernyataan dari akuntan, surat pernyataan dari manajemen, draft prospektus. Lalu ada pasar perdana atau primary market. Penawaran efek setelah pemberian izin emisi sampai dengan pencatatan di bursa efek disebut dengan pasar perdana. Tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana itu ada pengumuman dan pendistribusian prospektus, di mana pengumuman dan pendistribusian prospektus kepada calon peminat itu dimaksudkan agar calon pembeli mengetahui kehendak emiten dan mempelajari tawaran-tawaran dari pihak emiten dari prospektus yang disebarluaskan. Lalu ada masa penawaran, di mana selanjutnya melakukan penawaran ini, di mana masa penawaran dilakukan setelah menyebarluaskan prospektus. Jangka waktunya minimum 3 hari kerja dan jangka waktu antara pemberian izin emisi dengan pada saat pencatatan di bursa ditetapkan itu maksimum 90 hari. Lalu ada masa penjatahan. Jika semua pesanan telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan penjatahan. Lalu ada masa pengembalian. Lalu penyerahan efek. Penyerahan bagi investor yang sudah memperoleh kepastian memperoleh efek, maka tinggal menunggu penyerahan efek. Lalu ada pencatatan efek di bursa. Setelah semua proses di atas dilakukan, maka tibalah saatnya efek dicatat di bursa efek. Lalu ada pasar sekunder atau secondary market, di mana pasar sekunder dimulai setelah berakhirnya masa pencatatan di pasar perdana. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.